Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dipersembahkan kepada Yahweh. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 34. Lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangunkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang taat dan setia pada agama yang mereka anut. Dan karena itu mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Semua anak-anak sulung harus dikuduskan bagi Allah dan harus mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Anak Yesus mereka bawa ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ada hal lain yang menarik yang ditulis oleh penginjil Lukas, yaitu 2 hal dan bahkan 3 catatan yang perlu diperhatikan oleh para Lukas, yaitu 2 hal yang bahkan 3 catatan yang perlu diperhatikan oleh para pendengarnya. Ada 2 sosok nabi dan nabiah, yaitu Simeon dan Hana, yang keduanya mengalami sukacita di masa tua mereka karena mereka boleh melihat juru selamat yang dijanjikan. Penantian mereka dalam doa di rumah Tuhan terbayar lunas. Yang menarik, Simeon mengucapkan firman kenabiannya, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangunkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Maria, ibunya, mendengarnya. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yusuf dan Maria sebagai pemeluk agama Yahudi yang saat sudah mereka laksanakan, yang pertama dan yang terbaik dari buah keluarga mereka, dipersembahkan oleh Yahweh, Tuhan Allah Israel, Yesus yang untuk pertama kalinya dihadirkan dalam rumah Bapaknya itu mendatangkan sukacita setidak-tidaknya
untuk dua sosok beriman dan taat berdoa dalam rumah Allah, Simeon dan Hana. Pada kesempatan yang sama, dinubuatkan oleh Simeon dan didengarkan oleh Maria, dan tentu saja Yusuf, bahwa Yesus yang membuat dirinya bergembira ria itu akan menjadi tanda kehadiran Allah untuk umatnya Israel. Dan ditambahkan oleh Simeon kepada ibunya, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Itulah yang dinubuatkan oleh Simeon yang akan dialami Maria di bawah kaki salib, ketika ia harus melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana anaknya itu wafat di hadapannya, dan dia tetap menerimanya penuh iman. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Yesus di dalam bait Allah, Yesus sebagai buah sulung dari keluarga Yusuf dan Maria yang dipersembahkan itu telah memberikan sinar kebahagiaan bagi orang-orang yang percaya seperti Simeon dan Hana. Yesus tidak hanya menjadi sukacita bagi ayah dan ibunya, Yusuf dan Maria, tetapi sejak balita ia sudah menghadirkan sukacita keselamatan bagi mereka yang bertekun dan berharap kepada Yahweh, dan mereka dapat melihat Mesias yang telah lama mereka nantikan. Yusuf dan Maria tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam hukum Taurat, tetapi mereka mempersembahkan kembali apa yang mereka telah terima dari Tuhan kepada Yahweh, Allah Israel, di dalam bait sucinya. Yesus adalah anugerah yang diberikan Allah kepada ibunya Maria, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Warta yang sama diketahui Yusuf dalam mimpi, bahwa Maria, tunangannya itu, mengandung dari Roh Kudus, dan bahwa anak laki-laki mereka adalah hadiah dari Allah untuk bangsanya Israel. Simeon dan Hana menjadi pria dan wanita pertama dari bangsa Israel yang secara langsung mengalami hadirat Tuhan dalam rupa bayi Yesus, anak Maria dan Yusuf, yang dipersembahkan kepada Yahweh. Awalan yang membawa sukacita itu seharusnya disambut oleh Israel. Namun, Simeon meramalkan bahwa Yesus akan menjadi buah perbantahan. Ibunya harus mengalami buah penolakan bagai sebilah pedang yang menembus jiwanya. Kita merayakan dalam liturgi gereja peringatan salib suci dan Bunda Maria yang berduka cita secara berurutan. Saudara-saudari terkasih, pesan apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Pertama adalah contoh ketaatan Yusuf dan Maria sebagai orang yang taat pada Allah. Mereka mempersembahkan anak sulungnya kepada Tuhan. Contoh ini mengingatkan setiap keluarga Katolik dan Kristen untuk segera, mungkin tanpa menundanya, mempersembahkan anak-anak yang mereka lahirkan pada Tuhan dengan menerimakan sakramen baptis. Pendidikan iman anak harus menjadi pilihan dan tugas mereka untuk meneruskan iman
yang telah mereka hayati. Bukankah itu juga janji mereka untuk mendidik anak-anak mereka secara Katolik saat mengucapkan janji pernikahan? Kedua adalah supaya kita memiliki kerinduan untuk datang dan merasa kerasan berada di dalam rumah Tuhan, serta menantikan janji-janjinya seperti yang dilakukan oleh Simeon dan Hana. Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang percaya dan yang mengandalkan Tuhan, serta bertekun dalam doa di dalam bait-Nya. Yang ketiga adalah, marilah kita bergembira karena Yesus mau lahir dan hadir di dalam hati kita yang adalah bait Allah Roh Kudus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengucapkan syukur untuk setiap anugerah dari Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang selalu mensyukuri setiap anugerah yang Kau berikan ke dalam hidup kami, terutama Yesus yang lahir untuk kami. Tambahkan iman kami dan izinkan kami meneruskan iman kami kepada anak-anak kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.